Puncak kebahagiaan seorang muslim, coba direnungi ini ya. Puncak kebahagiaan seorang muslim adalah imannya tentang adanya akhirat. Tanamkan baik-baik dalam hati itu. Kalau kita punya kehidupan akhirat, bukan di sini. Dunia ini cuma lewat. Terlalu banyak orang sebelum kita Bapak Ibu sekalian yang lebih cantik, yang lebih gagah, yang lebih kaya, yang lebih segala-galanya. Tapi kalau kita lewat di kuburan yang merupakan batu nisan dan tanah yang kalau kita lihat yang masih hidup ini, di dalamnya ada orang-orang itu. Mereka banyak sekali yang lebih dari kita, tapi mereka juga sudah meninggal dunia. Dunia ini sehebat apapun kita mengejar prestasinya akan kita tinggalkan. Nanti kalau kita meninggal, semua cuma jadi kenangan. Dan itu di hari-hari pertama saja. Oh ini bajunya dia, oh ini sepatu dia, oh ini rumah dia, oh ini mobil dia, oh ini perusahaan dia. Sehari, seminggu, sebulan, selesai. Semua akan ditutup. Orang akan lupakan. Dikenang sesekali, setahun sekali. Ya, ada orang subhanallah tidak dikenang lagi oleh kerabatnya. Apalagi kalau orang-orang yang jauh dari agama. Mereka sudah tidak mendoakan lagi si mayit. Gitu ya. Sedangkan orang-orang soleh saja kadang-kadang masih lalai mendoakan orang yang sudah meninggal. Apalagi orang yang dasarnya jauh dari agama. Maka ini fakta-fakta lapangan yang sudah real, yang sudah bisa kita lihat dan sudah dilalui oleh banyak manusia, miliaran manusia sebelum kita sudah meninggal dunia. Kita pun akan begitu. Dunia ini sebentar, kita akan menuju ke akhirat. Beriman tentang adanya akhirat dan kehidupan abadi di sana, adanya surga dan kita sering membacanya, itu akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena cobaan apapun di muka bumi jadi kecil. Lumpuhkah, gangguan orang kah? Kalau kita hubungkan sama akhirat, ya sudahlah saya nggak bisa ambil hak saya dari dia sekarang, saya ambil di akhirat. Kita tahu ada akhirat. Di sini di dunia miskin, di akhirat tidak ada yang miskin. Bahkan mayoritas penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Karena mereka hisapnya mudah. Makan pas-pasan hari itu. Pakaian yang dipakai cuma itu. Dan akhirnya tidak ada hisap hari kiamat. Orang yang dihisap adalah orang yang kaya, yang banyak macam-macam fasilitasnya. Allah akan tanya, nikmat ini kau pakai untuk apa, dari mana asalnya. Tapi orang yang miskin tidak. Gitu kan? Sampai dalam sebuah hadits Bukhari juga, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya surga akan mengeluh, bukan mengeluh, akan berbicara pada hari kiamat. Mengatakan, kenapa tidak ada yang masuk ke dalamku kecuali orang-orang miskin. Mayoritasnya orang susah semua. Jadi kalau kita lihat orang-orang susah itu, yang penting dia orang beriman, ahli surga semua. Lalu kemudian, neraka mengatakan, kenapa tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang yang sombong? Kenapa hanya orang-orang yang banyak membangkang begini? Mana orang-orang yang miskin juga ini? Kenapa nggak ada yang masuk ke sini? Maka Allah SWT berfirman kepada keduanya, kepada surga dikatakan, engkau adalah rahmatku, yang aku balas orang-orang yang patuh kepada aku denganmu. Dan Allah SWT berfirman atau berkata kepada neraka, engkau adalah siksaku, yang aku siksa orang-orang yang membangkang dan durhaka. Kehidupan akhirat ini kehidupan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Abadi, tidak lagi penyakit, nggak ada gangguan orang, tidak ada kesusahan apapun. Tidak ada kesusahan. Yang paling ditakuti oleh orang adalah misal contoh sakit. Kalau ditanya orang, mau sakit nggak? Orang jawab tidak mau. Yang paling pertama dihilangkan di surga nanti adalah tidak ada penyakit. Kata Nabi SAW, orang kalau masuk surga tidak akan beringus, tidak ada penyakit. Kemudian yang paling dikhawatirkan orang setelah itu adalah masa tua. Makanya orang-orang tua biasa kena takut tua, keriputnya pun dioperasi. Ya. Cari jalan supaya tetap muda. Mau bungkuk ditegakkan, cari jalan supaya tidak kelihatan tua. Rambut sudah putih disemir semuanya. Ya. Orang takut menghadapi masa tua. Di surga tidak ada masa tua. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya. Yang dikhawatirkan orang kalau pakai baju baru, rusak bajunya. Berubah warnanya. Kata Nabi SAW, orang ahli surga tidak akan berubah warna bajunya. Semua yang kita tidak inginkan. Dan yang paling dikhawatirkan puncaknya adalah orang takut mati. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan pernah mati lagi selamanya. Hidup selamanya. Dan ini teman-teman hanya sekedar selama di dunia menikmati apa yang Allah perintahkan. Syariat. Saya sudah sering bilang ini. Menjadi orang beriman, nyaman. Karena kita makan, kita minum, kita juga biologis, tapi itu semuanya dengan halal. Kita pakai baju, kita kumpulin harta, kita pakai mobil, apa saja silakan. Bergerak. Allah mengatakan, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah kalian, Allah akan nilai dan rasulnya itu, gitu kan? Bebas kita, yang penting konsepnya 5 huruf halal, nikmati. Sebagaimana orang kafir menikmati, tapi mereka tidak kenal namanya konsep halal. Tidak terkontrol gitu. Kalau orang beriman teman-teman dan beramal soleh ini tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, nggak bisa apalah, semua tertahan. Orang kafir semuanya bahagia, enak misalnya. Mungkin wajar orang tidak menjadi orang beriman. Tapi kita di dunia ini nyaman.
Makin dekat dengan Allah, makin sehat badannya, ya makin kuat pandangan matanya, makin banyak rezekinya. Coba praktikin sederhana. Coba hijrah 100%, jadi orang baik. Allah mudahkan semua urusannya. Sampai pada hal-hal yang kecil. Ya, sampai hal kecil, apa saja, kita baru ngomong, pengen ini ya, tiba-tiba ada yang kasih, Allah kasih. Seringkali begitu kita lalui kan, kadang-kadang pengen makan ini ya, tiba-tiba ada makanan tersebut. Loh, subhanallah, baru bicara sudah dikasih sama Allah. Makin dekat dengan Allah, makin dimudahkan. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita lebih bahagia lagi. Maka beriman tentang adanya akhirat ini membuat seseorang mukmin tenang. Dan siapapun yang berbuat baik di dunia ini, tidak cukup dia nikmati di sini, dia punya rumah yang bagus, dia punya kendaraan yang bagus, dia punya pasangan, punya anak-anak, punya segala macam prestasi dunia. Plus lagi yang terbaik yang dia kerjakan di dunia ini, Allah nilai, Allah kasih juga nanti yang terbaik di akhirat sana. Menjadi balasan buat dia.